Ya ampun. Mabuk sampai tidur sama bos. Kalau sampai ketahuan bos, gimana nasib pekerjaanku? Lin Xiao Xiao, aku kasih waktu 1 hari. Temukan wanita ini. Wah, akhirnya merasakan juga ya. Pak Li, beri aku satu kesempatan lagi. Pak Li, kumohon padamu. Saya salah. Pak Li, beri aku kesempatan lagi. Ada apa ini? Sekretaris yang baru datang, merayu bos, dipecat. Benar, kamu kan baru di sini. Jadi belum tahu, Pak Li kita paling benci sama wanita yang punya niat jahat, mau naik jabatan dengan memanfaatkannya. Pak Li, lain kali jangan biarkan orang seperti ini masuk perusahaan lagi. Baik, saya akan segera memberitahu Departemen SDM untuk merekrut orang baru. Aroma ini, kamu. Kemari. Angkat kepalamu. Jiang Seng, lulusan universitas mana? Universitas Keuangan. Dia akan menjadi sekretarisku. Jangan-jangan dia nggak ngenalin aku. Kamu benar-benar beruntung banget, Kak Linda. Kayaknya aku nggak sanggup deh. Tugas berat sebagai sekretaris Pali. Atau, lebih baik kesempatan ini untuk rekan kerja lain saja. Gajinya 50.000 yuan per bulan. Dikasih 100.000 pun ogah. 50.000. 50.000 yuan. Kak Linda, ngurus administrasinya di mana? Kamu pikir gampang cari uang di departemen sekretaris? Sebelum jam 10, antar ke ruang rapat besar di lantai 9, jam 10. Terbang pun gak keburu. Kamu punya waktu 2 menit lagi. Selamat pagi. Pali, permisi. Permisi. Tunggu sebentar. Nggak sopan banget sih. Nggak bisa nunggu beberapa detik aja ya. Pali. Jadi pergi nggak? Pergi. Bagus. Kan, bagus. Tahu kenapa aku memilihmu jadi sekretarisku? Karena aku kampungan. Baguslah kalau tahu, tipe orang yang paling aku benci. Kamu pasti tahu. Tenang saja. Pali, aku nggak ada niatan apa-apa sama kamu. Aku sama sekali nggak pernah nganggep kamu sebagai laki-laki. Nggak. Karena aku selalu menganggapmu sebagai pemimpin yang terhormat. Pak Fang, silakan duluan. Pak Li, aku kelihatan gak kayak laki-laki ya? Siapa bilang? Pak Li kita paling maco. Kalau begitu aku tenang. Jiang Seng. Nanti ke Hotel Wufu ya, jemput Pak Li. Baik, tapi malam ini aku janjian sama teman. Tetap saja bos yang lebih penting. Kalau bukan karena asisten Liu hari ini, membantu pacar CEO Li pindahan, mana mungkin giliran kamu. CEO Li punya pacar. Bajingan. Udah punya pacar, masih aja genit sama yang lain. Halo, Pak Han, udah malam gini, masih lembur ya? Udahlah, jangan dibahas. Kapitalis sialan itu, kemana-mana harus diantar jemput, kayak gak punya kaki aja. Untungnya, aku udah resign dari perusahaan itu. Bosku yang sekarang ganteng dan jago kerja, dan perhatian sama karyawannya. Pokoknya the best lah. Pak Li, Anda sudah datang. Ya udah. Pak Han, aku tutup dulu ya. Aku udah jemput bos. Pak Li. Nggak ngangka. Sekretaris Jiang punya 2 wajah ya. Pak Li. Ganti sekretaris baru lagi ya. Yang ini masih kalah cantik sama yang kemarin. Jujur aja, wajah sekretaris kecil ini emang agak kurang. Tapi badannya mayan juga. Pak Li, kalau nggak keberatan, malam ini pinjemin ke saya dong. Pak Li, Pak Wu, kerja sama kita batal. Enyah. Gila. Pak Li, kita sekarang ke Laniwan. Iya. Berhenti. Pak Li, Anda baik-baik saja. Kamu nyetirnya gimana sih? Kamu mabuk ya mabuk aja. Ngapain nyalahin cara aku nyetir?
Pak Li, kamu hari ini, kenapa harus karena aku, karyawan kecil kayak gini, ngebatalin kerja sama sepenting itu? Kamu kan orangku. Nggak mungkin aku biarin kamu ditindas orang lain. Lagian, mukul anjing juga harus lihat tuannya. Kamu ngapain? Malam ini, aku harus bikin nasi jadi bubur. Pak Li, aku pergi dulu ya. Hei, jangan pergi. Li, Pak Li, kamu salah orang. Aku bukan pacar kamu. Jiang Seng, kamu berani bilang, kamu nggak ada niat apa-apa sama dia. Perempuan ini, pasti sio anjing, nggak akan pernah naik MRT berdesakan lagi, rugi 200 yuan sia-sia. Sekretaris Jiang, besok 520, kamu ada acara, mau, bareng kita, makan malam bareng. Nggak usah, aku besok udah ada janji, ya. Sekretaris Jiang punya berita. Siapa itu, ganteng nggak? Halo Pak Li. Pak Li, perlukah saya menyiapkan untuk Nona Lin, hadiah 520? Datang ke kantor saya. Pak Li, jangan-jangan dia mau saya ganti rugi biaya pengobatannya. Kan, jelas-jelas dia salah orang. Aku belum menuntutnya atas pelecehan seksual di tempat kerja. Aku nggak punya uang. Apa maksudmu kamu nggak punya uang? Bukannya kamu minta aku ganti rugi biaya pengobatanmu? Proposal yang saya minta, berikan padaku sebelum sore besok. Besok. Aku sekarang belum mulai melakukan riset. Apa kamu mau resign dariku? Baik, bos. Sebelum jam pulang kerja besok, pasti menyelesaikan tugas. Sebelum jam pulang kerja besok, bagaimana mungkin aku? Tunggu dulu. Temani aku memilih hadiah 520. Baik. Membeli untuk pacar. Baik, bos. Tatapanmu itu, yang belum pernah melihat dunia, simpan. Pak Li, Anda memiliki selera yang bagus. Ini adalah produk baru dari toko kami, sangat cocok untuk pacar Anda. Itu. Aku, bukan pacarnya. Sepatu ini saja, bungkus. Baik. Tas sekecil ini saja, dijual lebih dari 60.000. Pak Li, sepatunya sudah dibungkus untuk Anda. Terima kasih. Tas itu, bungkus juga ya. Baik. Pak Li, sepatunya 88.000, tas ini 68.000, totalnya 156.000. Anda mau bayar pakai kartu atau tunai? Orang kaya, menghamburkan uang seperti tanah. Ini buatmu. Ini buatmu, buatku. Tidak bos. Tidak menerima hadiah tanpa jasa. Aku tidak bisa menerima dari Anda. Hadiah semahal ini, aku hanya untuk harga diriku sendiri membayar. Maksud Anda? Aku membuatmu malu. Baguslah kalau tahu. Kalau ada yang mau diomongkan, ngomong aja. Pak Li. Uang untuk beli tas. Seharusnya, tidak akan dipotong dari gaji, kan? Omong kosong lagi, akan dipotong dari gajimu. Hantua. Hantua. Jiang Seng. Pak Li, bisa berhenti sebentar. Aku mau bicara sama temanku sebentar. Pak Li. Proposal proyeknya sudah selesai. Masih ada waktu untuk ngobrol santai. Sebentar lagi. Tidak akan mengganggu pekerjaan. Hantua, kenapa kamu datang? Nggak bilang-bilang dulu. Aku habis rapat.
Lewat sini, sekalian mampir lihat kamu. Lihat nih, aku bawain buat kamu. Hadiah 520, dan juga punya Xiao Xiao. Terima kasih. Sepertinya mobilnya mogok. Aku turun dulu. Kalau begitu hari ini kita sudahi dulu. Biar aku telepon Derek. Nggak usah. Nggak usah. Kamu naik mobil dulu. Di luar dingin banget. Pak Li. Sepertinya sekretaris Jiang. Tengah malam begini. Dia di sini ngapain? Katanya di depan sana, hutan kecil itu. Begitu malam tiba, banyak pasangan kekasih mencari kesenangan di sana. Konferensi pers peluncuran produk baru. Ada masalah dengan proposal proyek. Siapa yang buat? Sekretaris Jiang. Suruh dia balik dan kerjain ulang. Sekarang. Sekretaris Jiang, itu, konferensi pers peluncuran produk baru. Proyek itu, sepertinya ada sedikit masalah. Pak Li nyuruh kamu ke sini sekarang. Tapi di sini agak susah dapat taksi. Kamu mungkin harus tunggu sebentar. Aku suruh orang jemput kamu. Oke, kalau begitu aku tunggu di sini. Ada sedikit masalah dengan proposal proyek. Bosnya lagi butuh banget. Aku harus segera pergi. Kamu pulang duluan aja. Asisten Liu menyuruh supir menjemputku. Di Villa Lanyuan sana. Dekat kok. Udah malam gini masih lembur. Dan harus ke rumah atasan. Aku juga nggak mau. Mobilnya udah sampai. Aku harus segera pergi. Kamu pulang duluan aja. Pak Li. Kerjain ulang. Baik. Ada masalah apa dengan proposalnya? Gimana caranya? Masih perlu aku ajarin. Baik. Pak, aku kerjain ulang sekarang. Kamu ngapain berdiri di situ? Pak Li, kalau begitu aku pergi dulu. Sekretaris Jiang kelihatannya nggak suka lembur. Apa menyalahkanku? Merusak acara baikmu hari ini ya? Iya. Bukan. Aku suka lembur. Kita dapat uang lembur kan? Nggak ada. Tuan tanah zaman dulu. Nggak sampai segitunya ngebebani buruh tani. Aku bisa dengar. Nggak ngangka sekretaris Jiang. Kehidupan pribadinya kacau balau. Jangan-jangan dia. Ingatkan. Pak Li. Aku ini orangnya. Toleransi alkoholku emang agak rendah. Kalau kebanyakan minum, gampang melakukan hal-hal yang kelewatan. Tapi itu sama sekali bukan niatku. Cuma karena kebanyakan minum, kadang-kadang lepas kendali. Nggak ngangka. Sekretaris Jiang kalau mabuk, punya hobi masuk ke hutan kecil. Hutan kecil apa? Pak Li. Nona Lin sakit perut. Terus-terusan bilang sakit. Kamu cepat lihat sana. Aneh-aneh aja, marah-marah kenapa sih? Coba kamu lihat, proposal ini buatan sekretaris Jiang. Maaf, saya akan segera mengulanginya. Tidak apa-apa, dia melakukannya dengan sangat baik. Muridmu ini, hampir melampauimu, benarkah? Xiao Jiang dia, memang sangat pintar. Ngomong-ngomong, malam ini ada jamuan makan malam dengan Lu Corporation. Aku tahu, restoran sudah saya atur. Nanti setelah pulang kerja, langsung ke sana. Tidak perlu, biarkan Jiang Seng menemaniku. Tunggu sebentar. Minta Jiang Seng datang ke kantorku. Baik. Oli ingin kamu datang ke kantornya. Hah? Mencariku untuk apa? Bagaimana aku tahu? Kapitalis anjing, hari ini sudah mencariku 3 kali. Oli datang. Aduh, bos, halo. Oli, ayo ayo ayo, duduk duduk duduk. Ku dengar, Lan Yuan, ada seorang kakak ipar baru yang datang. Tidak mudah ya, akhirnya tertarik pada wanita. Bukan, ini kakak ipar. Ini. Meskipun mabuk. Tidak bisa sembarangan juga. Ini sekretarisku. Sekretaris. Meskipun sekretaris, kita juga tidak bisa. Biasa saja seperti ini. Kan? Kamu banyak bicara sekali hari ini. Kamu terlalu banyak minum. Mana minumannya? Pria tampan muda.
Kenapa lagi? Pria tampan muda. Oh, aku ingat. Lupa bayar terakhir kali. Lihat baik-baik siapa aku. Aku tidak salah lihat. Pria tampan muda. Bagaimana kalau dibayar bersama besok saja? Li, CEO Li, CEO Li, tadi malam, kita. Kenapa kamu hari ini berbeda dari biasanya? Maaf, aku terlalu banyak berpikir, CEO Li. Tadi malam, jika aku melakukan sesuatu, menyinggungmu. Kumohon maafkan aku. Kenapa? Merasa bersalah. Apa yang terjadi tadi malam? Cepat sekali lupa. Aku melakukan apa? Kalau begitu aku ganti satu set. Oke. 6 digit. 6 digit. Kalau begitu lebih baik aku cuci saja untukmu. Tidak perlu. Beres-beres dulu. Pergi kerja. CEO Li. Persiapannya bagaimana? Tenang saja. CEO Li, semua aspek, saya sudah memeriksanya sendiri. Dijamin tidak akan ada masalah. Gawat. Li, CEO Li, Kak Linda jadi begini karena makan makanan yang dipesan Jiang Seng. Sekarang alergi. Saya periksa dulu. Kayaknya, pertunjukan bagus akan segera dimulai. Minum air dulu. Kak Linda, kamu kenapa? Sekretaris Jiang, aku kan sudah bilang kalau aku alergi kacang. Kamu kerja bagaimana sih? Linda alergi kacang. Kamu tidak tahu, dia biasanya bahkan selai kacang. Tidak disentuh. Kamu malah memesankan ayam kumpal untuknya. Aku tidak tahu. Kak Linda alergi kacang. Dia bilang ingin makan ayam kumpal. Jadi aku memesankannya. Aku juga tidak tahu. Di dalamnya ada kacangnya. Maaf, maaf. Ini semua salahku. Pak Li. Maaf. Saya bersedia menanggung semua konsekuensinya. Bawa Linda ke rumah sakit dulu. Cari orang lain untuk menggantikannya di atas panggung. Kak Linda. Pak Li. Bagaimana kalau sekretaris Jiang yang menggantikan saya? Aku percaya padamu. Kalau begitu aku coba. Pak Li, siapkan satu setel pakaian untuknya. Bos, ada apa ini? Kenapa belum dimulai? Benar. Pak Li, waktunya rapat. Sudah lewat. Maaf. Saya terlambat. Hei, bos, perusahaanmu masih ada wanita cantik seperti ini ya? Hanya saja, kelihatannya agak familiar. Aku juga merasa terlihat sangat familiar. Selamat datang di peluncuran produk baru hari ini. Jangan kira hanya dengan wajah bisa lolos begitu saja. Dalam beberapa dekade terakhir, setiap kali teknologi tinggi disebutkan, benar-benar tidak menyangka, sekretaris Jiang hebat juga ya, sejumlah telah bermunculan di dalam negeri, bos. Ini sekretaris Jiang, suatu kehormatan, pada abad ke-21 ini, Li Group adalah salah satunya. Terima kasih semuanya.
Kamu cantik hari ini, lain kali berdandan seperti ini saja. Pak Lu, kita tambah WeChat yuk. Oke, kalau begitu aku pindai punyamu, Lu Zizu. Kamu ngapain? Masih perlu ditanyakan. Merekrut orang dari perusahaan lain. Lu grup kita. Juga ada konferensi pers. Nanti, masih perlu meminta bantuan sekretaris Jiang. Untuk membantu. Berapa gaji yang bosmu berikan padamu? Aku bayar kamu 2 kali lipat. Sekarang aku. Gajinya sekarang 100.000 per bulan. 100.000 itu kecil. 100.000 loh. Masih mau merekrut? Sekretaris Jiang, tunggu aku, lagi, harus nabung. Nabung terus. Aku pasti kembali. Pak Bos, tadi kamu, bercanda, kan? Aku nggak pernah ngomong, kata-kata yang nggak bisa kutepati, makanya sekarang aku, gaji bulanan. 100.000 yuan. 100.000, aku cuma butuh, setahun lagi, bisa beli rumah. Punya rumah sendiri. Pak Li. Ada apa di mukaku? Beberapa waktu lalu, kamu pernah ke Hotel Jinghong. Hotel Jinghong, yang di Jalan Chunseng itu, terkenal banget. Oh, iya, ingat, tempat semewah itu. Mana mungkin aku sanggup ke sana, lewat sih pernah. Pak Li, kamu nanya soal ini, buat apa? Pesta perayaan malam ini, diadakan di Hotel Jinghong, biar aku yang urus. Oke. Wah, konferensi pers kali ini bisa sukses begini. Semuanya berkat sekretaris Jiang kita. Betul sekali. Terima kasih. Selamat malam. Pak Li, silakan duduk dan makan. Jiang Seng, duduk di sampingku. Aku. Ayo, ayo, ayo. Aku usul. Kita bersulang. Untuk pahlawan kita. Ayo. Sekretaris Jiang. Selamat. Sekretaris Jiang. Selamat. Selamat, Sekretaris Jiang hebat. Bonus akhir tahunnya digandakan. Kalau begitu, bisa ratusan ribu yuan. Dong. Selamat, selamat. Terima kasih semuanya. Naskah pidatonya, siapa yang nulis di departemen sekretaris? Tulisannya bagus juga harus dapat hadiah. Seingatku, Xiao Wu yang nulis. Pak Li, aku memang nulis naskah pidato, tapi yang dibacain sekretaris Jiang hari ini, bukan naskahku. Aku salah ambil pas mau naik ke panggung, malah ngambil kertas kosong. Jadi ya aku improvisasi aja, nggak ngangka. Sekretaris Jiang sehebat itu. Permisi, ikan gabus bumbu kedelai khas Huizu. Silakan dinikmati. Ayo ayo, makan. Kenapa? Nggak enak badan. Aku, mungkin agak, nggak tahan sama baunya. Sekretaris Jiang, jangan-jangan kamu hamil. Kakak ipar perempuanku waktu baru hamil, juga sering mual-mual begini. Enggak, cuma perutku agak nggak enak aja, penyakit lama. Pelayan, tolong ikannya disingkirkan. Udah setengah bulan telat haid. Jangan-jangan beneran hamil. Jiang Seng, ya, iya. Mau ambil laporan, baik. Pak Li, Anda memanggil saya. Linda, kamu sudah ikut aku berapa tahun? Hampir 10 tahun. Harusnya kamu lebih ngerti sifatku daripada orang lain, kan? Betul. Pak Li. Saya kurang mengerti. Masalah konferensi pers, saya nggak mau ada yang kedua kalinya. Kalau sampai ketahuan lagi, kamu di belakang, bermain api, menjebak Jiang Seng. Kamu harusnya tahu gimana aku. Baik, Pak Li. Kenapa kamu datang lagi? 100.000 yuan, kamu belum nyerah juga. Nggak bisa jadi rekan kerja, jadi teman aja deh. Tadinya aku mau bawain kopi buat Nona Jiang. Ternyata dia hari ini nggak di kantor. Katanya sih, pergi ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Selamat ya, bayinya sudah 42 hari. Pulanglah, istirahat yang cukup. Asam folat, kamu sudah bisa mulai minum. Suamimu nggak ikut. Aku belum nikah kok. Lalu, mau dijaga bayinya. Kalau nggak, segera dioperasi aja. Aku juga nggak perlu. Ngasih kamu resep asam folat. Mau.